Nah, dampaknya apa? Kalau yang termasuk di dalam mahram mu'abbad, mahram permanen, statusnya adalah haram dinikahi, tapi tidak membatalkan wudhu. Tapi mahram mu'aqqad yang sementara, statusnya adalah haram dinikahi, tapi membatalkan wudhu. Itu bedanya. Jadi kalau mahram mu'abbad permanen itu haram dinikahi dan tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau mahram mu'aqqad, mahram yang sementara, statusnya adalah haram dinikahi tapi membatalkan wudhu. Sampai di sini ada yang masih tidak paham? Ini akan saya coba lagi, saya ulangi lagi, meskipun dengan agak singkat, supaya pemahamannya benar-benar utuh, terutama yang terkait dengan mahram. Sudah tahu ya bedanya mahram sama muhrim, Mas? Masih ingat? Banget tentolek lagi. Nah, kalau begitu kita hari ini akan fokus tentang mahram. Seperti yang sudah saya sampaikan, ini penting sekali kalau kita paham, tolong sampaikan ini sama anak putu, sama tonggo, karo konco yang gak pernah paham. Jangan sampai kita yang ngaji masih tidak paham mengenai siapa saja mahram kita ini. Mahram itu adalah keluarga atau orang lain yang tidak boleh dinikahi. Ini penting. Makanya perlu saya ulang-ulang kembali sampai betul-betul paham. Baik, kemudian saya akan mulai dari awal lagi. Bahwasanya mahram kita itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, mahram dikarenakan nasab, keturunan, kelahiran. Mahram yang berhubungan karena nasab ini jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah ibu, karena kita laki-laki ya. Kalau perempuan berarti bapak, berarti orang tua. Ke atas, embah, buyut ke atas. Kemudian yang kedua itu adalah anak. Anak perempuan kalau kita laki-laki, dan sama sajalah, laki-laki berarti kalau ibunya perempuan. Anak ke bawah, putu, anak putu sampai ke bawah, itu mahram. Yang ketiga adalah saudara. Baik saudara kandung seayah seibu, baik saudara seayah ataupun saudara seibu. Saudara di sini tidak hanya saudara kandung. Kandung itu seayah seibu. Tapi saudara juga seibu ataupun seayah itu juga mahram. Ya. Yang keempat, anak saudara laki-laki. Kalau kita ini baik saudara laki-laki kandung, baik saudara laki-laki seayah, baik saudara laki-laki seibu. Anaknya dulure dhewe. Yang keempat. Yang kelima, anak saudara perempuan kita, baik itu seayah seibu ataupun seayah ataupun seibu. Di 5 ya. Anaknya saudara, dulure dhewe, anake dulur kita, baik kandung, seayah seibu, seibu ataupun seayah. Yang keenam, saudaranya bapak, dulure bapak. Anaknya bukan mahram. Ingat-ingat, saudaranya bapak itu mahram. Baik kakange bapak atau Pak D, adike bapak Pak Le, itu mahram. Anaknya Pak D, anaknya Pak Le itu bukan mahram.
Yang ketujuh, saudaranya ibu. Jadi bude, bule itu mahram. Anaknya bude, anaknya bule bukan mahram. 7 orang inilah yang dinyatakan menjadi mahram karena nasab, karena keturunan, karena kelahiran. Jadi satu golongan mahram karena nasab. Yang kedua mahram karena persusuan. Siapa yang dinyatakan menyusu atau ibu susu itu, atau dinyatakan kita ini sudah menjadi anak persusuan apabila kita sudah menyusu, umur kita di bawah 2 tahun dan menyusunya tidak kurang dari 5 kali, artinya minimal 5 kali meskipun tidak berurutan. Hari ini terus engko sebulan meneh atau 2 bulan lagi, tapi hitungannya sampai 5 kali. Dan sekali nyusu itu sampai kenyang, bukan cuma sekedar netek sebentar terus dicabut, bukan begitu. Nyusu yang dinyatakan sekali itu dengan kenyang. Nah, inilah akhirnya ibu orang yang menyusui itu menjadi ibu persusuan. Kemudian dampaknya apa? Apa yang terjadi di dalam mahram nasab itu juga menjadi mahram persusuan. Ibunya mahram, anaknya ibu yang menyusui mahram, saudaranya yang sama-sama persusuan mahram, dulurnya mahram, anaknya dulur persusuan juga mahram. Dulure bapake persusuan mahram, dulure ibuke persusuan mahram. 7 orang yang ada di dalam mahram nasab itu otomatis menjadi mahram persusuan. Jangan tanya dulu, saya terangkan yang terakhir. Ini golongan yang kedua, mahram karena nasab, mahram karena persusuan, dan yang ketiga mahram karena pernikahan. Orang yang menikah detik itu, ibunya istri, itu menjadi mahram otomatis. Wis dikumpuli atau tidak dikumpuli, selama sudah akad nikah, ibu mertua langsung menjadi mahram. Begitu juga dengan saudaranya istri, adik ipar, kakak ipar, itu menjadi mahram. Terus siapa lagi? Bibi, saudaranya ibu. Karena tidak boleh mengumpulkan 2 saudara di dalam satu pernikahan, atau mengumpulkan ponaan dan bibinya dalam satu pernikahan. Makanya bibi atau saudaranya ibu menjadi mahram, saudaranya istri menjadi mahram langsung. Sampai di sini dipahami ya? Saya lanjutkan. Kalau sudah paham 3 hal ini, 3 golongan ini, mahram karena nasab, mahram karena persusuan, dan mahram karena pernikahan, kemudian mahram ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama dinyatakan mahram mu'abbad, mahram permanen, mahram yang tidak bisa dirubah, mahram yang selamanya tetap menjadi mahram, tidak bisa berubah. Namanya mahram mu'abbad. Siapa mereka? 1 karena nasab. Semuanya yang karena nasab itu mahram mu'abbad, tetap permanen, nggak bisa berubah ila yaumil qiyamah. Kedua, mahram persusuan. Semuanya adalah mahram mu'abbad, mahram permanen yang tidak berubah kapanpun. Yang ketiga, mahram pernikahan. Tidak semua mahram
dalam pernikahan ini menjadi mahram mu'abbad. Yang mahram mu'abbad itu hanya mertua, ibunya istri. Itu mahram, bukan mahram mu'abbad, tapi mahramnya nanti jadi mahram mu'aqqad. Jadi mahram itu ada dua. Mahram karena mahram mu'abbad, mahram permanen. Yang kedua mahram mu'aqqad, mahram yang sementara. Mahram nasab, mahram mu'abbad. Mahram pernikahan, mahram persusuan, mahram mu'abbad, mahram permanen. Tapi mahram pernikahan tidak semuanya mahram mu'abbad. Yang masuk dalam kategori mahram mu'abbad itu adalah mertua. Mertua itu mahram permanen yang tidak berubah meskipun bercerai dengan istri, meskipun istrinya meninggal dunia, mertua tetap menjadi mahram yang haram dinikahi dan tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi mahram mu'aqqad, yaitu mahram yang sementara, kalau masalahnya hilang, kemudian mahramnya juga hilang. Contoh, adik ipar. Adik ipar itu menjadi mahram mu'aqqad, mahram sementara. Karena apa? Selama kita masih dalam pernikahan, dalam satu pernikahan, dalam hubungan pernikahan dengan istri, adik menjadi mahram. Tapi kalau istri kita meninggal ataupun bercerai, adik ipar sudah bukan mahram. Terus siapa lagi? Bibi, dulure ibu, itu juga mahram mu'aqqad, mahram sementara, yang apabila kita sudah tidak punya hubungan pernikahan dengan istri, otomatis bibi atau saudaranya ibu itu menjadi bukan mahram, berbeda dengan mertua. Nah, dampaknya apa? Kalau yang termasuk di dalam mahram mu'abbad, mahram permanen, statusnya adalah haram dinikahi, tapi tidak membatalkan wudhu. Tapi mahram mu'aqqad yang sementara, statusnya adalah haram dinikahi, tapi membatalkan wudhu. Itu bedanya. Jadi kalau mahram mu'abbad permanen itu haram dinikahi dan tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau mahram mu'aqqad, mahram yang sementara, statusnya adalah haram dinikahi tapi membatalkan wudhu. Sampai di sini ada yang masih tidak paham? Berarti kalau nyenggol saudaranya istri itu wudhu Pak ya? Batal ya Pak ya? Coba yang lain jawab. Nah, itu tadi saudara istri batal. Batal enggak? Mahram Saudara istri batal tidak? Kalau masih ada hubungan pernikahan, walaupun nggak ada akad itu kan mahram mu'aqqad. saudara titik, saudara kandung, Iya. saudara kandung orang Istri tetap. adik istri itu adik istri bapak ya, Mu'aqqad. adik istri Karena mana masih ada Pernikahan. hari Sementara. ini batal, Walaupun masih dalam pernikahan. Aku batal. Yang kan bujune saudara istri. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kalau sudah paham 3 golongan mahram, mahram nasab, mahram persusuan, dan mahram pernikahan, orang-orangnya sudah paham. Kemudian mahram-mahram ini terbagi menjadi 2 kategori, mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Siapapun yang masuk kategori mu'abbad permanen, dia haram dinikahi tapi tidak batal wudhu. Kalau yang masuk kategori mu'aqqad, mahram mu'aqqad, mahram yang sementara, itu
haram dinikahi tapi membatalkan wudu. Nah, yang penting ngerti siapa yang masuk mu'abbad dan masuk mu'aqqad. Semuanya masuk mu'abbad kecuali saudara istri, baik kakak ataupun adik. Saudaranya istri itu mahram mu'aqqad. Sementara kalau kita masih punya hubungan suami istri dengan istri, berarti ini tetap menjadi mahram, haram dinikahi, tapi membatalkan wudu. Ini loh bedanya. Kalau sudah tidak punya hubungan pernikahan dengan istri, entah meninggal, entah bercerai, mahramnya langsung hilang. Boleh dinikahi, ya tetap batal wudu nih. Karena batal wudu ini penting dipahami sekali lagi. Kalau bagi orang yang pernah ngaji perbandingan madzhab, jangan kaget bahwasanya kita ini yang kita pakai itu adalah kaidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bersentuhan kulit tidak batal. Kalau Imam Hanafi bersentuhan kulit itu tidak batal. Kalau mengikuti Imam Maliki tengah-tengah bersentuhan kulit, kalau tidak ada syahwat itu tidak batal. Kalau ada syahwat baru batal. Ini makanya orang yang ngerti ilmu semakin dapat yang ilmunya banyak, tidak gampang nyalahno. Jadi jangan kaget kalau ada yang bersentuhan kulit tidak batal. Karena Imam Hanafi itu madzhabnya yang dipakai bersentuhan kulit itu tidak batal. Imam Syafi'i batal. Tapi jangan belajar cuman itunya tok, dampak lainnya juga banyak. Pelajari juga yang lain. Nah, yang saya terangkan dari pertama kita ngaji kaidah-kaidahnya baik wudu, sholat dan seterusnya, yang saya terangkan adalah kaidahnya madzhab Imam Syafi'i. Jadi aja melok imam liyane, apalagi Imam Samudra. Malah diajari ngebom. Sekarang masih adakah yang tidak paham? Karena masalahnya sebenarnya banyak. Contoh-contoh itu banyak yang menjadikan kita kadang ya sempat bingung, ini batal nggak ya? Mahram itu ya. Kalau anak saudara itu udah sampai anak apa terus ke bawah terus ya? Anaknya saudara. Oh iya, kalau atasnya aja batal apalagi bawahnya mesti batal. Cuman Pak D Mas Budi sebatas anak. Anaknya adik Pak D bukan anak saudara kita. anak saudara kita enggak. Kalau anak mantu batal enggak? Batal. Anak mantu batal enggak? Batal. Batal anaknya mantu. Anaknya mantu. Ya, menantu. Kita punya laki-laki, punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki menikah dengan si A. Nah, mantu kita kan jadinya dia kan jadi mantu toh. Nah, kita sama mantu itu batal enggak? Enggak. Enggak. Batal. Sama mantu. Dia enggak orang tua juga jadinya. Itu udah otomatis kan? Otomatis. Ya otomatis sih mahram selamanya. Menantunya apa anaknya? Anak menantu. Mantu itu batal enggak? Mantu. Nah, iki kok sih ngene iki piye jane iki sing paham sing endi sing ora sing endi ya. Ayo. Mantu kan anak orang lain. Batal itu. Pernikahan itu kan pernikahan itu tadi enggak masuk Tapi membatalkan wudhu. Enggak boleh dinikahin membatalkan wudhu. Selamanya kan sing mertua. Coba. Sekarang kalau ada sebuah pertanyaan, gini loh, sebentar. Kalau ada sebuah pertanyaan, kalian harus kembali menjadi yang ditanyakan, jangan terus jadi kita. Ini sih ditakoknya kan anak mantu, bali coba dengan anak mantu. Terus pertanyaannya masuk dalam kategori pernikahan yang mana? Itu berarti kita ini siapanya?
Kalau kita menikah anak kita ya toh. Iya. Lah anak kita ini sopo? Melihat kita ini kayak mertua toh. Iya. Lah ya, mertua batal enggak? Enggak. Nah, lek enek pertanyaan kembali kepada yang ditanyakan. Ojo kita terus bingung kalian. Terus balik lagi yang saya terangkan. Di dalam pernikahan siapa saja yang tidak batal, siapa yang jadi mahram. Kalau yang ditanyakan mantu, berarti mantu itu kan karena kita ini kan mertua. Lah, mertua itu masuk dalam kategori enggak? Masuk ya. Mahram enggak batal. Contoh sekarang, ya toh, Pak Hermawan menikah sama A, ya toh, si A ini punya ibu. Ibu ini kan bukan siapa-siapanya karo Pak Hermawan, bukan siapa-siapa toh, tapi mertua ini kan. Nah, iki mahram toh, nah nggak batal toh. Lah iya, lah ini kan sama. Kita punya mantu, mantu itu sama kita lek mertua. Jangankan mantan mantu pun nggak batal itu Pak. Ya enggak. Karena selamanya ini. Loh, makanya kembalikan yang ditanyakan. Ngono lho. Aja lek ditakoni bingung. Kok wis ngaji tapi kok takoni enggak bingung enggak podo jawabannya. Sebenarnya simpel Pak ini Pak. Loh. Lah ya tolong kalau ada tulisan itu dibolak-balik pun seperti apa, kaidahnya tetap seperti itu. Statusnya siapa? Mantu. Ojo mantu nih sih ditakoni. Mantu sama kita berarti mertua. Kan gitu. Mertua itu mahram. Mahramnya kata statusnya apa? Mahram apa? Mu'abad. Nah, mu'abad. Mu'abad itu Selamanya. selamanya. Meskipun anak kita nanti sudah bercerai dengan mantu itu, kita tetap tidak bisa menikahi mantan mantu itu. Dan tidak batal. Dan tidak membatalkan. Karena mertua itu selawase. Wes sekarang takok dibolak-balik. Oh, iki jelas jiden dhewe iki sing mumet. Aku mumet dhewe. Ha, ya ta, sing liyane ping 3 jiden sepisan soalé. Ya nek ping telu sing tangan ngangkok. Aduh. Itu Tapi salah. orang plong tenan. Ayo, saling bertanya kemudian dijawab bareng-bareng. Kalau jawabannya A itu berarti podo, berarti pahami podo. Kemudian salah satunya adalah anak tiri. Anak tiri itu masuk di dalam mahram mu'abad atau mu'akad? Sementara. Mu'akad. Disusi ora lho. Loh, anak tiri loh, anak tiri. Jidin menikah sama si A. Si A ini punya anak perempuan. Berarti anak Jidin perempuan ini berarti anak tiri kan sama Jidin. Ini mahram bukan? Mahram. Syaratnya apa? Wis Dengan tidak berhubungan. Tidak sembarangan cara. ya juga. Anak tiri bukan kan anak tiri, Pak. Anak tiri, Pak. Jadi kalau anak tiri itu bisa mu'abad, bisa mahram mu'akad. Satu, bisa jadi ya anak tiri selama kita jidin itu masih akad nikah tok. Ya toh? Kalau masih akad nikah tok, ibunya jidin, mertuanya jidin itu langsung menjadi mahram mu'abad permanen. Tapi anaknya, anak tirinya itu tidak otomatis menjadi mahram mu'abad. Karena apa? Kalau masih akad nikah tok, jidin si anaknya jidin ini, perempuan ini menjadi mahramnya mahram mu'akad. Tidak boleh dinikahi tapi membatalkan wudu.
Nah, masalahnya berubahnya kalau hanya nikah tok, artinya akad tok, belum dicampuri, belum berhubungan, anak ini belum menjadi mahram. Artinya, kalau nanti bercerai dengan istri, berarti anaknya ini masih bisa dinikahi. Tapi kalau sudah berhubungan, itu langsung menjadi mahram mu'abbad. Gitu. Jadi kalau masih akad tok, selama masih berhubungan, artinya pernikahannya masih ada hubungan pernikahan, anak tirinya ini menjadi mahram mu'aqqad. Kalau hanya akad nikah. Kok delalah istrinya bercerai dengan istri, kemudian atau meninggal dunia, terus pengen nikah dengan anak tirinya, boleh kalau belum berhubungan. Tapi kalau sudah berhubungan, otomatis anak tiri menjadi mahram mu'abbad saklawase, gak bisa dinikahi meskipun cerai ataupun meninggal dunia. Wakeh sebenarnya takono ah. Ya kalau memang ini setelah tak pikir-pikir tadi itu Pak, memang setelah ini rampung kita akan membahas mengenai pernikahan. Artinya semua yang berhubungan dengan pernikahan akan kita bahas. Tapi mau calon dua anak ini dan Nabi ikut paham tentang pernikahan setelah ini. Jadi syarat rukunnya, caranya, walinya. Kemarin aku berpikir hanya masalah wali, tak pikir kok ya nanggung separuh kan. Nanti kita akan ngaji tentang pernikahan dari awal. Semua yang berhubungan dengan pernikahan. Tapi ini rampung nih sih. Iki citin saya plongo iki. Kamsut. Iki spek telu dedelan saya kaya ngene iki spek telu iki. Yang 7 mungkin masih bingung yang 7. Yang 7 ini masih bingung mungkin. Belum yang lain kita Kita menghadapi perang middet jadi. Kalau ting, lah aku ngene Pak, tak tiripe kalau orang ngono arti. Bingung nih gua. Masa ada tapi ada kata itu nikah, misalkan saya punya anak saya dengan anak kakak saya itu nikah, ada itu. Lo nggak boleh itu? Boleh enggak itu tak? Boleh nggak kira? Anak saya dengan anak kakak saya Pak, nikah itu. Iki berarti kan urung paham. Berarti ada yang pagi nih. Ada kejadian itu. Loh, iya. Pertanyaan saya ini loh, iki paham ndak? Ini berarti kan kalau ini ditanyakan, ini kan berarti orang paham. Aku sekarang tanya sama Pak Hermawan, boleh ndak? Nggak boleh, karena kejadian. boleh. Kenapa ndak boleh? Boleh, cuman kalau Pak Ade itu sebatas anak. Iki loh, bukan loh, iki ndak. Cetok denger dengerin. Anakku kalau anak kakakku. Berarti kan anak adik. Nikah. Itu udah ada campuran orang lain, Pak. Ibunya saudara. Jangan jawab percampuran atau apapun, jawaban dengan apa yang saya terangkan. Orang mahram tidak boleh dinikahi. Itu berdasarkan apa? Bacaan dari nasab. Itu kan berarti hubungannya hubungan nasab toh. Ini hubungan nasab bukan hubungan pertingahan masalahnya. Lihatan lagi 7 orang itu ada tidak? Nah itu loh, pertinyi ini itu loh. Berarti kan si orang paham ini. Kalau dijawab tidak boleh itu berarti tidak paham. Coba baca lagi. 7 orang yang menjadi mahram nasab itu siapa saja? Saudara kita, saudara. Ya tak? Itu dengan kita loh, bukan dengan anak kita. Yang tidak boleh itu saya, apa Pak Hermawan, menikah dengan saudaranya. Kemudian tidak boleh lagi menikah dengan anak saudaranya. Ini siapa? Pak Hermawan. Kalau anaknya Pak Hermawan masuk nggak di dalam 7 orang itu? Nggak masuk. Berarti boleh. Lah kalau masih jawab nggak boleh berarti kan nggak paham. Berarti masuk batas anak kalau buat Dapat anaknya saudara mana?
Sama anaknya Pak D. Kalau itu sebatang udah anaknya lagi kan Itu Pak D. Enggak, kalau ini kan enggak Pak D, dulur. sepupu. Anak sama ponakan. Anak sama ponakan. Ponakan dulu. Anakmu kalau anak kakakmu tuh. Iya, anak sama ponakan. Ponakan enggak masuk. Hah? Boleh dinikahi. Boleh nikah? Boleh. Boleh. Berarti anaknya Pak Dini ya? Anak ketemu anak. Tapi bukan Pak Bapak Bermana loh. Anaknya Pak Hermawan. Kalau anaknya Pak Bermana, kalau Pak Hermawan nggak boleh. Tapi kalau anaknya Kakaknya cuma dulu. anaknya Kakaknya karo Saudara kandung dan anaknya anaknya. Sebaiknya jangan karena gennya terlalu dekat. Tapi di dalam hukum kita itu boleh. Perlu diingat, kita ini sebenarnya sudah sangat luar biasa Islam itu. Mengatur sampai ke titik ini. Tidak ada satupun agama lain yang mengatur sampai sedetail ini, itu tidak ada. Makanya pahaminlah 7 orang itu. Yang menjadi mahram nasab, pahami dulu 7 orang itu. Nah, di saat ada kasus, kasung kembalikan ke mahram 7 itu, mahram nasab orang 7 itu, masuk di dalamnya atau tidak? Kalau tidak berarti boleh. Yang saya catat, yang saya sampaikan itu yang tidak boleh, artinya yang mahram. Yang tidak ada di situ berarti bukan mahram. Artinya boleh menikah dan pasti membatalkan. Orang yang bukan mahram pasti membatalkan wudhu. Kok iso? Atau masih deket terus ada hubungan Ya kalau memang orang Jawa itu sebenarnya nggak boleh. Makanya itu kan urusannya adat. secara biologi kan nggak boleh kata-kata. Hubungan darah. Iya, bayangkan loh, malah Islam itu mengatur ke titik sampai ke titik ini. Tapi inilah ketentuan hukumnya Allah itu seperti itu. Sebaiknya memang jangan. Tapi kalau sampai itu dilakukan, itu juga tidak berdosa karena boleh. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh, itu mesti nggak ngerti. Itu udah batas terakhir itu. Ayo, ada yang kasus lagi. Terutama menyatukan saudara dalam satu pernikahan ataupun saudaranya ibu dalam satu pernikahan. Tidak boleh menikahi ponaan karo BBE. Tidak boleh menikahi adik karo Mbak Yuni. Itu tidak boleh. Harus salah satu. Kalau yang satu sudah tidak ada hubungan pernikahan, baru boleh. Itulah namanya mahram mu'aqqad, mahram sementara. Kalau masalahnya hilang, sebabnya hilang, mahramnya otomatis hilang. Kecuali lek mahram nasab itu tidak bisa. Ila yaumil qiyamah.